merdeka, salam pergerakan, hidup rakyat. Kali ini api perlawanan, api perjuangan muncul tepat di Telaga Desa Wotan sebagai lambang perlawanan terhadap imperialis pada tempo dulu. Dan hari ini masyarakat Wotan, warga Wotan akan melakukan perlawanan, perjuangan menuntut keadilan ke beberapa korporasi, yang terutama perhutani. Yang kedua adalah PT-PT korporasi yang ada di sekitar Desa Wotan, yang selama ini dirasa kurang sumbangsinya, kompensasinya terhadap Desa Wotan, baik itu penyerapan SDM ataupun kompensasi berupa CSR dan lain sebagainya. Untuk itu hari ini mari teman-teman kita bulatkan tekad, kita satukan niat, kita rebut kemerdekaan untuk Desa Wotan. Hidup Desa Wotan, merdeka! Itu sudah mengajukan izin penanaman koran 23 hektar lagi diajukan juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah warung-warung yang ada di sepanjang jalan. 2022 kita sudah tidak ada PKS dengan warung-warung itu yang pertama. Nah, terhadap yang ada indikasi minuman keras, kita sama jajaran sudah mengedukasi mereka. Mulai 1 bulan yang lalu sudah kita edukasi bahwa tidak ada yang menjual minuman keras. Itu yang pertama. Kita sudah memberikan nantinya plakat di setiap warung, izin bahwa di situ tidak diperkenankan untuk menjual minuman keras. Kedua, tidak ada prostitusi. Ketiga, harus bisa menjaga keamanan di sekitar kawasan. Keempat, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu nanti akan kita tempel. Itu yang Lebih banyak ditutup, Pak. kalau ditutup nanti kita akan kerjasama dengan Satpol PP. Monggo nanti. Nah, itu. Yang selanjutnya itu masalah apa tadi? Pesanggem. Nah, masalah pesanggem. Oke, masalah pesanggem kita bekerja sama dengan Pak Sumadi bahwa ada beberapa warga Wotan memang sebagian ada yang belum mengerjakan di sana, tapi kita bertahap, ada tebangan kita serahkan untuk dikerjakan warga Wotan. Sekarang ada 6,6 hektar itu sudah kita serahkan kepada Pak Somadi sebagai LMDH-nya, karena LMDH lah mitra saya. Gitu. Nah, yang selanjutnya KADBK dan apa ini tebu. Kalau tebu itu P81. P81 adalah teman-teman Kemen LHK itulah yang mengeluarkan P81. Jadi perhutani hanya mewajibkan untuk memberikan lahannya kepada P81 kepada yang mendapatkan izin. Nah, itu yang P81. KADBK 287 berbarengan dengan 264 adalah SK yang bareng. SK yang bareng-bareng
antara KADPK, Ulin KK, P81 dan Bertani 264. Mari kita sama-sama mengawal. Kita sendiri sampai dengan sekarang juklak untuk itunya masih belum. Kita masih tetap menunggu KLH. Bagaimana kelanjutannya nanti. Saya dan teman-teman LNDH yang mendapatkan hak Ulin KK harmonis di lapangan. Artinya kita selalu kompak di lapangan mensikapi adanya nantinya jika memang sudah diserahkan oleh KLH secara fisik, karena batas-batasnya KLH belum menentukannya. Fakta yang ada, tapi batas di lapangan KLH nanti yang akan menentukan. Kapan? Mari kita sama-sama tunggu dari KLH. Itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sebagai camat seharusnya mengerti keadaan rakyatnya. KSR itu bukan cuma pangan, Bapak. Ya, warga Wotan itu petani kabeh. Masa warga petani dikek beras kayak diburu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Susahnya mewujud apa ya, mengambil bentuk mengutamakan itu dalam wujud presentasi, Pak. Nggak ada susahnya loh ini menurut kami. Ya, jadi gini, sebagaimana yang disampaikan oleh teman yang belakang tadi ya. Jadi ini benar, salah satu kewajiban daripada Afian tadi kan memberikan CSR secara apa berlanjut. Nah, CSR itu bisa dirupakan mungkin nyun sewu teman-teman dari manajemen Afian. CSR itu bisa dirupakan untuk membantu skill masyarakat Wotan yang kebetulan dibutuhkan oleh Afian. Jadi mungkin nyun sewu pelatihan apa yang dibutuhkan oleh pabrik di Afian itu. Jadi bentuknya CSR tidak hanya sembako, tidak hanya apa itu ya, tetapi seperti itu sudah ada undang-undang. Lagi. Jadi seperti itu Mbak, mungkin untuk menambah tenaga dari Desa Wotan ini yang kebetulan ingin kerja di pabrik, kemudian skillnya masih belum memenuhi kualifikasi. Lah itu nanti dari pihak Afian akan memberikan pelatihan kepada warga sini untuk memenuhi itu. Nah gitu. Jadi nanti sedikit demi sedikit apa yang dibutuhkan daripada manajemen ini dari Desa Wotan bisa masuk di dalam perusahaan. Mungkin itu salah satunya. Nggih. Nggih, monggo. Kalau kapal yang 64 ini kan harganya tidak sama dengan yang usaha. Nggih. Usaha Afian tidak tahu kalau di daerah Gresik sini ada warga lokal hotel yang mana warga tersebut mengaku 60% itu warga lokal.
Terus tidak sama soalnya pada tiap-tiap daerah tidak sama. Mungkin di Gresik ini kan ada warga kabupaten yang baru mengutamakan warga 60%. Itu suratnya dari gubernur sudah turun. Tinggal di DPR mengasisteni terus disosialisasikan aja. Nomornya belum keluar kan. Tapi insya Allah dalam 2 bulan ini pasti keluar. Iya, nanti akan kita cari tahu dari Disnaker ya, nanti Ya, kita akan cari kebetulan tahu. karena saya sendiri juga puas dengan guru, saya tahu betul aturan tersebut. Iya. Makasih masukannya, Mas. Sebenarnya langsung biasa. Iya. Persentase itu sepakat 70 atau berapa karena teman-teman aliansi itu ukuran itu terukur gitu. Kalau hanya mengutamakan itu kita kan ada jelas ukurannya seperti apa nih parameternya. Banyak yang disampaikan dokter alias saja bisa mengevaluasi. Oh, tahun ini tahun kedua hanya 30%. Kenapa? Berapa? Karena kemampuan kabupaten juga kita katakan gitu. Tapi kalau tidak ada ukurannya ini sulit. Nanti akan salah persepsi terus karena antara pihak-pihak dengan aliansi mengutamakan itu persepsinya beda-beda. Tapi kalau sudah angka itu enak. Makanya sekarang hanya satu poin itu saja katanya. Yang angka itu saja. Kalau memang sudah disepakati, saya kira juga ada memberatkan karena sudah 11 tahun akhir di kota tapi belum faedah. Hanya memberikan sebuah contoh. Betul. Makanya ini sudah putus warga itu kan gitu. Cuman kita tetap dalam koridor hukum mintanya ya 70% tuntutan kami. Kalau tidak siap apa manajemen itu mengutamakan itu gitu loh. Apakah 10% atau 5% kan gitu. Misalnya kan gitu. Sejatinya satu itu poin ini teruskannya di situ Pak. Monggo, saya kira itu zaman. Kalau sudah dilapis sudah sepakat, dikasih waktu 5 menit untuk rebukan dulu manajemen biar rebukan terkait dengan angka ini sehingga bisa tidak langsung di forum ini biar rebukan dulu lah entah 5 menit atau 2 menit untuk berpikirkan itu zaman. Terima kasih. Tambahan Mas, yang lain kan sudah disepakati Pak, kan tinggal satu poin itu saja. Segerakan Pak, segerakan permohonan kami 70%. Bapak beraninya berapa? Itu saja, dan nggak lama-lama Pak. Gitu loh. Oke, so siap Pak. Saya sesuai dengan ini. Hari ini warga Desa Wotan melakukan aksi kembali yang merupakan respon dari adanya aksi pada minggu lalu, karena pada minggu lalu PT Avian berjanji mau memberikan jawaban atau komitmen untuk menandatangani perjanjian kesepakatan bersama antara aliansi warga Wotan dan juga perusahaan. Namun sampai kemarin dari perusahaan belum mau menandatangani MOU yang kita ajukan untuk mengakomodir tuntutan-tuntutan dari warga Wotan. Nah, seperti yang telah diketahui di sini PT Avian sudah berdiri sejak tahun 2011, lebih dari 11 tahun, namun kontribusi terhadap perkembangan dan pembangunan di Desa Wotan sendiri itu belum ada sama sekali. Jadi serapan tenaga kerja pun sampai detik ini cuma 50 orang, sementara jumlah penduduk lebih dari 3.000. Selain itu, PT Avian selama ini tidak memberikan program CSR yang berkelanjutan. Mereka hanya memberikan CSR dalam bentuk sembako yang langsung dalam bentuk charity, langsung habis. Sementara kebutuhan warga Desa Wotan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Seharusnya ini menjadi pukulan telak bagi PT Avian, karena PT Avian sendiri merupakan salah satu perusahaan yang menjadi top corporate social responsibility of the years di tahun 2002. Ini sama sekali tidak make sense ya, nggak masuk akal, karena di perusahaan di wilayah mereka, industri mereka, masyarakatnya masih sangat tertinggal, tidak bisa mengakses pekerjaan, dan juga skillnya untuk masuk ke industri itu kurang, seperti itu. Jadi mereka harusnya memberikan program CSR yang berkelanjutan untuk meningkatkan SDM dari warga Desa Wotan itu sendiri, bukan hanya sembako.
bahwa hari ini seluruh elemen masyarakat Wetan aksi untuk menuntut hak warga. 9 tuntutan ini wajib dipenuhi. Kemarin Avian telah ingkar janji bahwa sudah ada 8 kesepakatan bersama, tapi diingkari oleh Avian. Avian hanya mengajukan 3 komitmen, sementara kita lebih rinci lagi 9 tuntutan. Dan hari ini harus ditandatangani MOU itu. Kita akan aksi sampai tuntutan ini kelar dan selesai. Karena semua elemen masyarakat siap mendukung aksi ini. Itu. Terima kasih. Selamat merdeka. Teman-teman satu komando dengan anak-anak juga. Emang sudah? Besar. Sudah. Iya, oke. Sesuai kesepakatan Pak. Insya Allah. Ayo, aku perwakilan Karang Taruna. Aliansi best kita diterima ya. Iya. Sesuai yang kemarin kan Pak? Salah satunya di Wotan. Jadi untuk di Wotan itu semua itu tanggung jawabnya dari Pak Andri. Jadi yang komunikasi dengan pusat Pak Andri. Tetapi untuk mengambil keputusan itu ada di rapat direksi di pusat. Begitu. Tetapi paling tidak kan sudah ada pembicaraan sehingga muncul 3 itu. Artinya sudah ada komunikasi. Nah, artinya dari ini dirangkum menjadi itu, nek dibolak-balik kan yo Sama ini secara rinci kita ini. Nah, sekarang tinggal ya manajemen. Berarti maksudnya pembuktian tidak kemarin biar ada sini yang buat Pak, berarti bukan tapi kan intinya pusat. Intinya sama Pak. Sama. Cuma kita maunya secara perinci, bukan secara global seperti itu. Nah, saya kita tangan loga. Ini Pak. Bos. Tadi sampaikan Pak Andri yang komunikasi ke pusat. Sekarang juga Pak Andri komunikasi ke pusat ya untuk meminta kewenangan kuasa kewenangan untuk tanda tangan kesepakatan bersama dengan teman-teman. Itu juga sudah sampai panjang. Dalam perekrutan pekerja seperti pekerja harian maupun pekerja non-skill akan mengutamakan warga kota dengan kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan pihak-pihak melalui perusahaan alidaya yang ditunjuk oleh pihak-pihak dan perusahaan alidaya akan memberitahukan perekrutan pekerja tersebut melalui papan pengumuman pemerintah Desa Wetan. Yang kedua, bahwa dalam perekrutan pekerja sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, baik pihak avian maupun perusahaan alidaya tidak memungut biaya dalam bentuk apapun kepada calon pekerja yang akan ditempatkan untuk bekerja di PT Avian. Yang ketiga, bahwa pihak PT Avian akan memberikan CSR sebagai bentuk tanggung jawab peduli sosial lingkungan perusahaan terhadap warga Desa Wetan dan turut berpartisipasi dalam program pemerintah Desa Wetan sesuai dengan kemampuan pihak Avian. Keempat, bahwa pihak Avian akan menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Kelima, bahwa pihak pemerintah Desa Wotan beserta seluruh warga Desa Wotan berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan pihak api-apian sehingga dapat tercipta suasana yang harmonis, aman dan kondusif. Jika pihak pertama memenuhi kewajiban sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami rasa kesepakatan tersebut adalah suatu kemenangan bagi kita semua, tidak ada yang dikalahkan karena tujuannya adalah tujuan yang positif, tujuan yang membangun sinergi, memperbaiki keadaan kemarin yang mungkin dirasa tidak bagus. Ke depan kami dari manajemen Apian berharap bisa terbangun sinergi-sinergi yang positif antara manajemen PT Apian dengan warga Desa Wotan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk penandatanganan bisa kita lakukan dengan disaksikan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, kepada Muspika Panceng, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandim, juga untuk Bapak Kepala Desa Panceng, untuk Wotan, untuk teman-teman aliansi warga Wotan, untuk BPD Desa Wotan, dan teman-teman dari Karang Taruna Desa Wotan. Alhamdulillah pada hari ini telah ditandatangani kesepakatan bersama antara PT Avian Industri Pipa dengan pemerintah Desa Wotan, yang mana dalam kesepakatan tersebut kita harapkan bersama agar membawa manfaat bagi kita semua ke depan. Semoga dengan kesepakatan bersama ini hubungan antara PT Avian Industri Pipa dengan warga Desa Wotan dapat bersinergi, dapat membangun lebih baik ke depannya. Itu yang kita harapkan bersama. Saya kira cukup. Terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sampai dengan terjadinya kesepakatan ini, dan kami dari perwakilan PT Avian menyampaikan permintaan maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan bagi semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.